Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ikhwatal Islam ma'azani Allah wa iyyakum, para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Al-Aqsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia nikmatnya sehingga kita masih bisa bersama-sama melangkahkan kaki kita berkumpul di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla di dalam rangka mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang patut kita syukuri, di mana mereka banyak sekali yang menginginkan untuk hadir bermajelis ilmu, namun masih terhalang dengan beberapa keadaan mereka. Di antaranya mereka harus membanting tulang mereka mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Maka ketika kita masih bisa meluangkan, memanage waktu kita untuk menuntut ilmu, di mana ilmu syar'i ini adalah bekal kita untuk mendidik keluarga kita, untuk menjemput panggilan Allah Azza wa Jalla, maka ini suatu kenikmatan yang sangat besar yang patut kita syukuri. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in, serta seluruh umat beliau yang istiqamah, yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian tafsir. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah rampungkan, kita telah selesaikan pada tafsir surah Al-Qadar. Pada pertemuan yang lalu alhamdulillah telah kita rampungkan, kita selesaikan tafsir surah Al-Qadar, firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Alhamdulillah juga telah kita bahas secara ringkas tentang seputar malam Lailatul Qadar. Kapan terjadi, Pak? Kapan Lailatul Qadar? Di bulan Ramadan. Baik. Mereka yang menyempurnakan, yang memaksimalkan semua hari yang ada di dalam bulan suci Ramadan, pastilah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka mereka yang menggantungkan dirinya hanya di satu malam itu, maka belum tentu dia bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan telah kita juga bahas pada pertemuan yang lalu tentang persiapan-persiapan, kiat-kiat apa yang perlu kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan, mengingat kita sudah masuk kepada pekan ketiga, pekan ketiga dari bulan Sya'ban, di mana sebentar lagi tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, akan datang. Di antara kiat-kiatnya adalah kita untuk senantiasa membersihkan diri kita dari dosa, maksiat dan maksiat. Kenapa? Karena beratnya kita mengerjakan amal saleh, beratnya kita mengerjakan kebaikan dan kebajikan, ini terhalang karena adanya dosa di dalam hati
kita. Jika kita sering merasakan ingin sekali mengaji Al-Quran, ingin sekali bermajelis ilmu, ingin sekali berjamaah bersama-sama kaum muslimin di masjid-masjid Allah, namun berat, maka ketahuilah itu tersebab karena dosa-dosa kita. Maka sebelum datangnya bulan suci Ramadan, di mana setiap waktu yang ada di dalamnya penuh dengan kebaikan, agar kita bisa maksimal di dalam setiap detik dan setiap harinya di bulan suci Ramadan, kita bersihkan dulu hati kita, agar ketika datang bulan suci Ramadan tidak lagi kita keberatan mengerjakan amal saleh. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama salaf pernah berkata, salah seorang ulama yang bernama Amr bin Qais pernah berkata, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Sungguh beruntung mereka orang-orang yang mau memperbaiki dirinya, mau mengintrospeksi dirinya, mau membenarkan dirinya, meluruskan dirinya sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Sungguh beruntung manusia-manusia yang mau memperbaiki dirinya sebelum kedatangan tamu yang mulia. Kenapa Al-Imam Amr bin Qais rahimahullah mengatakan kalimat ini? Karena di antara kunci untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah dengan membersihkan hati kita dari rona-rona dosa, agar kelak ketika datangnya bulan suci Ramadan kita bisa maksimal beribadah. Dan di antara giat yang lainnya kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah dengan, ada yang tahu Pak? Membiasakan amal soleh. Sebagaimana kemarin kita ceritakan, ibaratnya bulan suci Ramadan ini seperti ajang olimpiade, perlombaan. Ketika datang hari H dan kita belum persiapan, belum pemanasan, yang ada kita gugup, kita kaget. Tiba hari H, tahu-tahu sudah waktunya lomba. Lomba apa di bulan Ramadan, Pak? Fastabiqul khairat, berlomba di dalam kebaikan demi kebaikan. Datang hari H, datang bulan Ramadan, kita kaget. Kenapa? Karena tidak terbiasa beramal soleh. Tiba-tiba mimpinya, cita-citanya ingin khatam Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Ternyata mimpi itu sampai di akhir Ramadan masih tetap menjadi mimpi. Kenapa? Karena tidak terbiasa beramal soleh. Maka sebelum datang bulan suci Ramadan, dari hari ini kita biasakan dengan amal soleh, agar nanti ketika datangnya bulan suci Ramadan, badan ini tidak lagi kaget, tidak lagi mengeluh. Bersedekah ringan, mengaji ringan, kemudian segala amal soleh, berzikir, membasahkan lisan ini, terbiasa berzikir kepada Allah, menjadi ringan semuanya. Ini butuh pemanasan, butuh persiapan. Sebagaimana atlet renang, ya Pak ya. Kalau datang hari A tanpa pemanasan, tiba-tiba dia berenang, yang ada kakinya kram. Seperti itu juga kita. Datang bulan suci Ramadan, tahu-tahu kita taraweh, imamnya bacanya panjang. Yang terjadi adalah kaki kita pun ikut kram, sebagaimana atlet. Maka kita butuh persiapan, butuh pemanasan untuk menyambut bulan yang suci ini. Maka insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan membahas tafsir surah yang selanjutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, surat yang pertama, ayat yang pertama diturunkan Allah, surah Al-Alaq. Adapun Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala memberikan nama surah ini dengan surah
Iqra. Sebagian ulama yang lainnya memberikan nama surah ini dengan Al-Alaq. Kenapa? Karena ada penyebutan kalimat yang tidak disebutkan pada ayat-ayat yang lainnya. Pada ayat yang pada ayat yang kedua, di mana Allah menyebutkan Al-Alaq. Al-Alaq artinya apa, Pak? Kita biasa surat Al-Alaq ini. Al-Alaq artinya apa, Pak? Tidak ada yang tahu. Al-Alaq artinya segumpal darah. Segumpal darah. Ayat yang pertama yang Allah turunkan kok berbicara dengan segumpal darah, maka nanti kita akan membahasnya. Dan ayat inilah menjadi mukjizat dari baginda sallallahu alaihi wasallam, menjadi bukti bahwasanya Al-Qur'an ini turun dari Allah Rabbul Alamin yang menciptakan manusia, bukan dari lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah wahyu yang asli turun dari Allah, dan bukti itu ada nyata di dalam ayat yang pertama kali Allah turunkan, yaitu 5 ayat pada surah Iqra. Pada surah Iqra ini. Adapun ayat ke-6, 7 dan yang lainnya ini turunnya terpisah. Maka ini perlu diketahui juga oleh semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya surah Al-Alaq atau surah Iqra ini turunnya tidak langsung satu surah utuh. Yang pertama turun adalah 5 ayat yang pertama dulu. Kemudian 6, 7 dan yang lainnya turun berhubungan dengan sebab-sebabnya. Ada sebab ini maka turunlah ayat yang ke-6, 7 dan 8. Ada sebab ini maka turunlah ayat yang seterusnya sampai akhir surah. Adapun surah Al-Alaq 5 ayat yang pertama, kesepakatan para ulama, inilah ayat yang pertama turun ke muka bumi. Al-Quran diturunkan secara utuh atau bertahap, Pak? Lantas makna firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Qadar yang kemarin bagaimana, Pak? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami telah turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Sedangkan ayat yang turun ternyata tidak Al-Quran utuh, tapi ternyata cuma 5 ayat dulu. Bagaimana, Pak? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya yang dimaksudkan pada firman Allah inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang kami turunkan di malam Lailatul Qadar secara utuh Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an yang Allah turunkan ke Baitil Uzza. Baitil Uzza ini adalah kiblatnya langit. Sebagaimana bumi memiliki kiblatnya, langit pun ada kiblatnya, pusat porosnya, yaitu Baitil Uzza. Disitulah Allah menurunkan Al-Quran utuh, full, yang kemudian dari Baitil Uzza oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur. Kenapa? Liyutsabbita bihi fuadak, untuk menguatkan hatinya Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Bayangkan, Pak, sekali turun syariat semua penuh. Dilarang minum khamar, sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, semua syariat utuh. Di mana para sahabat dahulu terbiasa minum khamar dan yang lain sebagainya. Bagaimana jiwanya, Pak? Menolak atau menerima, Pak? Menolak. Seperti itu juga dakwah, penuh proses dan tahapan demi tahapan. Jangan maunya instan. Ada orang baru mu'alaf langsung dituntut kamu harus begini, begini dan begini. Bukankah para mu'alaf ini adalah mereka bagaikan bayi yang baru lahir? Maka berubah itu butuh proses.
Jangan terlalu menuntut kepada saudara kita langsung berubah menjadi malaikat, apalagi menuntut ustadznya. Ustadz haruslah malaikat. Sering Pak ya, kalau ada ustadznya berbuat salah langsung dikritisi. Wah, ini tidak pantas jadi ustadz karena punya salah. Pak, tidak ada manusia yang bebas dari aib dan cacat. Kalau saja yang pantas berdiri di atas mimbar adalah mereka yang suci, maka tidak ada yang berhak khutbah di atas mimbar kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ustadz pun punya salah. Maka bagaimana kita menerima kesalahan itu, menutupinya dengan kebaikan yang ada. Barakallahu fikum. Baik, sebelum kita masuk ke dalam tafsirnya, kita bareng-bareng Pak ya, bersama-sama membaca surah Al-Alaq ini, terutama kita membaca 5 ayat yang pertama dahulu, dan ayat sisanya insyaallah taala kita akan membacanya dan mengkajinya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Sebagaimana biasa saya akan bacakan surahnya, dan bapak-bapak sekalian serta para ibu bisa mengikuti setelah saya membaca. Yang ada mushafnya atau yang di HP-nya ada mushaf bisa dibuka surah Al-Alaq. Firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan pada ayat yang kelima saja. Ayat sisanya kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tafsir suratu Iqra. Tafsir surah Iqra. Beliau memberikan nama pada surah ini dengan surah Iqra. Wa hiya awwalu suratin, awwalu syai'in nazala minal Qur'an. Inilah ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kisahnya sudah kita sering dengar, masyhur, di mana surah ini pertama kali turun di mana Pak? Di gua Hira. Kapan Pak? Ingat, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, di malam Ramadan atau di malam Sya'ban Pak? Ramadan, di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan turunnya surah ini pun di bulan Ramadan dan turunnya di malam Lailatul Qadar. Kita bacakan riwayat tentang kisah turunnya asbabun nuzul dari surah 5 ayat ini, Pak. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat,
awwalu ma bada'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fin naumi. Apa yang pertama kali diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari wahyu adalah mimpi-mimpi yang nyata. Fakana la yura ru'yan illa ja'at misla falakis subhi, di mana mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terasa nyata sekali. Terasa nyata sekali seperti cerahnya di waktu pagi, cahaya fajar di waktu pagi. Ini wahyu yang pertama kali turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam berupa ru'ya as-sadiqah. Ru'ya as-sadiqah, mimpi yang nyata. Kalau kita mimpi kadang-kadang tidak nyata Pak ya, kurang nyata. Kadang-kadang mimpi kita pindah-pindah. Barusan mimpi ini tiba-tiba pindah ke tempat ini, atau kita ngelantur ini, atau mungkin kita bisa terbang. Mimpinya aneh-aneh. Namun mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terasa sangat nyata. Karena mimpi-mimpi baginda sallallahu alaihi wasallam, thumma hubbiba ilaihil khala, tersebab karena mimpi-mimpi ini akhirnya beliau senang untuk berkhalwat sendirian bersama Allah azza wa jalla. Tahu berkhalwat Pak ya? Ketika kita malam hari sendirian bermunajat kepada Allah azza wa jalla. Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika sering didatangi ru'ya as-sadiqah ini, akhirnya beliau sering menyendiri, sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara munajat yang beliau lakukan adalah di gua Hira. Fakana ya'ti Hira fayatahannatsu fihi. Karena seningnya beliau menyendiri bermunajat kepada Allah azza wa jalla, datanglah ke gua Hira fayatahannatsu fihi. Beliau beribadah di dalam gua Hira tersebut. Di sini para ulama bertanya, ibadah apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Maka di antaranya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, at-ta'abbud al-layali dzawatal adad, yaitu beribadah sepanjang malam di beberapa waktu tertentu. Wa yatazawwadu dzalika thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha hatta faja'ahu al-haq. Maka untuk beliau bermunajat di gua Hira ini, beliau meminta kepada istrinya yang paling dicintai, Khadijah alaihassalam, meminta dibungkuskan bekal untuk makan di gua Hira. Ketika habis bekalnya, kembalilah ke Khadijah lagi untuk minta bekal. Sering berulang sampai akhirnya datang wahyu, datang malaikat Jibril alaihi salam berupa seorang pemuda. Faja'ahul malak fihi faqala iqra ya Muhammad. Maka malaikat Jibril datang menyerupai seorang pemuda dengan mengatakan, iqra wahai Muhammad. Faqultu ma ana biqari. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa membaca sama sekali. Fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil juhdu. Maka malaikat Jibril ini memelukku, memegang erat diriku sampai aku kesulitan untuk bernafas. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, faqala iqra, bacalah wahai Muhammad. Faqultu ma ana biqari, sungguh aku betul-betul tidak bisa membaca. Di dalam bahasa Arab, ma ana biqari ini penekanan, betul-betul saya itu buta huruf, ummi, tidak bisa membaca. Maka yang kedua ini fa akhadhani, sama. Faghattani tsaniyah hatta balagha minnil juhdu, dipeluklah diriku sampai sulitnya aku untuk bernafas, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga berulang 3 kali. Maka yang ketiga, thumma arsalani faqala, di ketiga kalinya malaikat Jibril alaihi salam membacakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ayat terakhir, 'allamal insana ma lam ya'lam. Faraja'a biha tarjufu bawadirahu. Maka baginda selesai turun ayat 5 ini pulang menemui istrinya Khadijah. Tarjufu bawadirahu, rasa takut penuh, bulu kuduk merinding disebutkan. Hatta dakhala ala Khadijah, sampai bertemu istrinya Khadijah. Faqala zammiluni zammiluni ya Khadijah, selimuti aku wahai Khadijah. Fazammiluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Maka diselimutilah baginda sallallahu alaihi wasallam sampai hilang rasa takut beliau. Faqala ya Khadijah ma liya, fa akhbaraha al-khabar faqala qad khashitu ala nafsi. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini kepada Khadijah. Lantas beliau bersabda, fa khashitu ala nafsi, aku sungguh takut atas apa yang akan menimpa pada diriku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu kalla, maka Khadijah menghibur baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, kalla, sekali-kali tidak wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Abshir fallahu la yukhzika Allahu abada. Tenanglah engkau wahai Muhammad, karena sesungguhnya Tuhanmu tidak akan pernah menghinakanmu. Innaka la tasilar rahmi, sesungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa menjaga tali silaturahmi. Wa tasduqul hadis, senantiasa membenarkan ucapan orang-orang. Wa tahmilul kulla, dan senantiasa mengangkat beban untuk membantu orang miskin. Fatuqra'ud dhaif, engkau senantiasa memuliakan para tamu. Wa tu'inu ala nawaibal haqqi, engkau senantiasa menolong orang-orang yang di atas kebenaran. Engkau tidak mungkin dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, kata Khadijah. Tuman talaqtu bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal. Maka selesai Khadijah menghibur baginda sallallahu alaihi wasallam, Khadijah mengajak baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal, salah satu pendeta ahlul kitab, paman sepupunya dari istri beliau yaitu Khadijah, Waraqah ibn Naufal. Ditemuilah Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ini adalah seorang pendeta yang alim, yang zuhud. Beliau pernah menulis Injil di dalam bahasa Arab, menuliskan Injil di dalam bahasa Arab. Ini Waraqah ibn Naufal. Ketika ditemui dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah, Waraqah bin Naufal dalam keadaan sudah lansia, sudah tua, sudah berumur. Isma' min ibnika akhika ya Waraqah. Maka Khadijah berkata kepada Waraqah bin Naufal, wahai Waraqah, dengarkanlah kisah yang akan diceritakan oleh suami saya ini, yaitu Muhammad. Faqala Waraqah ibnu akhi ma tara, fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'a. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisahnya bertemu dengan Jibril alaihi salam, bercerita kisah yang tadi tentang turunnya 5 ayat tadi. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, faqala Waraqah hadzan namus, sesungguhnya yang engkau temui itu wahai Muhammad adalah namus. Namus ini namanya Jibril di dalam Ibrani. Hadzan namus alladzi anzala ala Musa, itu Jibril yang pernah turun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Laitani fiha juz'an akuna hayyan hina yukhrijuka qaumuka. Andaikan saja umurku panjang, masih hidup,
hingga nanti waktunya engkau akan diusir oleh kaummu, aku pasti akan membelamu, wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad atas ucapannya Waraqah bin Naufal ini kaget, mengatakan, amukhrijiyahum, apakah kaumku ini sendiri mereka yang mengatakan aku adalah al-amin, as-sadiq, al-adil, mereka yang menitipkan harta bendanya kepada diriku, ini akan mengusir diriku? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala Waraqah na'am, maka Waraqah menjawab, iya, mereka akan mengusirmu. Lam ya'ti rajulun qattun bima ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada laki-laki di muka bumi ini satu pun yang membawa perintah sebagaimana yang engkau bawa wahai Muhammad, kecuali pasti akan dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Wa yudrikni yaumaka ansuruka nasiran mu'azzira. Seandainya saja umurku panjang nanti, ketika engkau diusir oleh kaummu, aku akan berdiri membela dirimu, kata Waraqah ibn Naufal. Maka di sini petunjuk bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Thumma lam yanshib Waraqah hatta tufiya wa fatara al-wahyu fataratan hatta hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhir hadisnya. Hadis yang panjang ini, kemudian ternyata Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah ini, ternyata meninggal dunia setelah bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ini, dan tidak berumur panjang karena beliau sudah tua, sudah lansia. Setelah bertemunya baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Waraqah bin Naufal, maka terputuslah wahyu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Sebenarnya aku nabi atau bukan? Kenapa wahyu tidak turun-turun lagi? Dan terputusnya wahyu ini lama. Sampai akhirnya kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ini surah yang turun setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka para ulama mengatakan dengan surah Iqra ini petunjuk bahwasanya Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, dan dengan surah Muddatsir baginda SAW diangkat menjadi rasul. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Muddatsir itu ada perintah kum fa'anzir, berdirilah engkau, bangunlah engkau wahai Muhammad, fa'anzir, maka peringatkanlah manusia dari perintahku. Dengan surah Iqra ini petunjuk bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, dan dengan surah Muddatsir petunjuk bahwasanya nabi diangkat menjadi rasul. Sampai di akhir hadisnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya tidak akan bacakan seluruhnya karena panjang hadisnya. Maka Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, fa awalu syai'in nazala minal Qur'ani hadhil ayatil karimah al-mubarakah. Inilah ayat yang pertama kali turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Wa hunna awwalu rahmatin rahimahullahu bihal ibad. Dengan ayat inilah kemudian pertama kalinya turun rahmat kepada seluruh alam. Wa awwalu ni'matin an'amallahu biha alaihim, dan inilah awalan nikmat yang Allah turunkan kepada manusia. Wa fiha tanbih, di dalam ayat ini ada peringatan ala ibtida'i khalqil insan min alaqatin, dari penciptaan pertama kali manusia, yaitu dari alaqah, dari segumpal daging. Pak, bayangkan ini dari 1400 tahun yang lalu ketika awal surah ini turun, belum ada teknologi seperti sekarang. Dikabarkan bahwasanya surah ini petunjuk bahwasanya diciptakannya manusia dari segumpal darah, min alaqah. Wa anna man karamaha Allah Ta'ala an 'allamal insan ma lam ya'lam. Dan dengan ini, ayat ini juga
petunjuk bahwasanya adanya karamah Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian manusia dengan diajarkannya ilmu yang tidak diketahui oleh manusia. Fasyarafahu wa karamahu bil ilmi, maka manusia akan mulia, akan diangkat derajatnya dengan ilmu. Wa huwal qadru alladzi imtaza bihi abul bariyah Adam alaihi salam alal malaikah. Dengan ilmu inilah kemudian Adam alaihissalam, bapaknya para manusia sekalian, diangkat derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Ayatnya bagaimana, Pak? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Pada surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, kemudian kami ajarkan kepada Adam, bapaknya para manusia sekalian, asma'a kullaha, nama-nama seluruhnya, nama gunung, nama pohon dan yang lain sebagainya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah, kemudian dipamerkan ilmu ini di hadapan malaikat. Maka kemudian Allah memerintahkan malaikat dan para jin untuk sujud di hadapan Adam alaihi salam, tersebab karena ilmunya. Maka dengan ilmu seseorang bisa menggapai kemuliaan. Maka kita masuk pada ayat yang pertama ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sebab nuzulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah oleh engkau wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan seluruhnya. Khalaqal insana min 'alaq, di mana Allah menciptakan manusia ini dari al-'alaq, segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia sesuatu yang tidak pernah mereka ketahui. Turunlah ayat ini. Pada ayat ini petunjuk bahwasanya manusia diciptakan dari segumpal daging. Maka tahapan penciptaan manusia, terciptanya manusia ini ada di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya akan bacakan hadisnya. Hadis yang cukup panjang juga, di mana menjelaskan tentang penciptaan manusia. Dari sini petunjuk bahwasanya apa yang diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pun berupa wahyu, bukan hanya omong kosong belaka yang datang dari Muhammad. Namun wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bercerita kepadaku baginda sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dan dialah baginda yang ucapannya jujur, tak pernah berdusta. Qala inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan ketika waktu penciptaan di dalam perut, di dalam rahim ibunya 40 hari, nutfatan, selama bentuk nutfah. Ini tahapan pertama. Tsumma yakunu 'alaqatan mithlu dzalik, kemudian berubahlah dari nutfah ini menjadi 'alaqah. Nutfah ini bagaimana Pak? Saya menyebutnya agak saru. Air mani Pak. Nutfah ini air mani yang tercampur dengan ovum, dengan induk telurnya yang ada di dalam rahim perempuan. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia yang diciptakan dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, ketika sperma bertemu dengan ovum, dengan biji telurnya. Tsumma yakunu 'alaqatan mithlu dzalik, kemudian berubah dari pertemuan itu menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithlu dzalik, kemudian dari segumpal darah ini berubah menjadi mudghah. Dari 'alaqah berubah menjadi mudghah. Mudghah ini daging yang ada tulangnya. Tsumma yursilu ilaihil malak
fayanfahu fihi ruh. Kemudian setelah umur 80 hari ini dikirimlah malaikat, ditiupkanlah di dalam daging tersebut ruh. Fayamuru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin. Dan kemudian malaikat itu diperintahkan dengan 4 kalimat mencatat. Yang pertama adalah mencatat tentang rizkinya, kadar rizkinya seberapa, wa ajalihi dan umurnya, wa amalihi dan amalan-amalan solehnya, wa syaqiyyin aw sa'idin dan dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang akan sengsara. Itu semua sudah dicatat. Maka tahapan penciptaan manusia pada hadis ini yang disebutkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam pertama adalah bentuknya nutfah. Dari air mani berjumpa dengan ovum berubahlah menjadi nutfah. Dari nutfah berubah menjadi alaqah. Dari alaqah berubah menjadi mudghah. Kemudian dari mudghah ini setiap tahapannya memiliki umur 40 hari, Pak. Dari mani bertemu ovum 40 hari. Ovum ini berubah menjadi alaqah segumpal darah 40 hari. Dari segumpal darah berubah menjadi daging 40 hari. Dan ini hari ini terbukti secara medis. Silakan Bapak-bapak buka di web. Silakan buka Google. Apa yang dikabarkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu belum ada apa Pak? Alat-alat medis seperti sekarang, röntgen atau apa-apa itu Pak ya. Sudah dikabarkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam tentang terciptanya manusia dan itu dibenarkan hari ini dengan teknologi medis. Maka ini bentuk bahwasanya apa yang diucapkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah omong kosong, tetapi wahyu dari Allah azza wa jalla. Sudah Isa? Baik. Pada ayat yang keempat dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ini petunjuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk belajar, senantiasa belajar, dan tahapan setelah belajar adalah menulis. Maka pada sebagian athar ulama salaf mengatakan qayyidul ilma bil kitabah, maka ikatlah ilmu itu dengan menulisnya, karena pintu ilmu itu pertama adalah dengan iqra, kemudian setelah membaca belajar, setelah belajar menulis, memahami, dan kemudian ditulis. Maka 3 tahapan ini diajarkan oleh Allah azza wa jalla pada ayat yang keempat dan yang kelima. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah Pak, kita telah selesaikan pada tafsir surah Al-Alaq ini pada ayat 1 sampai yang ke-5. Di sini petunjuk bahwasanya manusia ini tercipta dari sesuatu yang hina, maka tidak pantas bagi manusia untuk sombong ketika dia aslinya pun dari suatu cairan yang ketika kita menyebutnya pun kita malu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.